Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berjumpa lagi dengan saya, Ramdan Hidayat Ma'ruf, di mana untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan tugas dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Untuk tugasnya yaitu membaca dan menganalisa terkait dengan minyak kita, etika-etika apa saja yang dilanggar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh konsumen, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator. Baik, Jakarta, Ketua PLT Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsi menyatakan pihaknya sangat prihatin dan mengecam keras praktik curang yang dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia dalam distribusi minyak kita. Temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. PT NNI bukan pemain baru dalam praktik curang. Perusahaan ini sebelumnya telah terlibat dalam kasus penimbunan minyak kita yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Hal ini menunjukkan tindakan tegas dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan. Temuan ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain masalah takaran, ia menyoroti PT NNI juga melakukan pelanggaran administrasi serius. Antara lain adalah habisnya masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, tidak memiliki izin edar dari bahan pengawas obat dan makanan, tidak memenuhi syarat sebagai repacker, pemalsuan surat rekomendasi izin edar, dan penggunaan minyak kita non-DMO. Praktik curang tersebut tentunya berdampak langsung serta merugikan konsumen secara finansial dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kebutuhan pokok. Pemerintah, tambah dia, harus memastikan konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada PT NNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng, serta melakukan inspeksi rutin secara berkala. Selain itu, YLKI juga menyerukan kepada seluruh pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan mematuhi peraturan yang berlaku, dan menuntut adanya transparansi dari pihak pemerintah mengenai hasil dari inspeksi yang telah dilakukan, dan hasil dari penindakan hukum yang telah dilakukan. Kami akan terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Jangan sampai kebutuhan dasar rakyat diobok-obok dan dicurangi, tetapi pelakunya tak tersentuh kerasnya hukum. Lalu selanjutnya adalah konsumen berhak meminta tanggung jawab. Dihubungi secara terpisah, pengurus harian YLKI Sudaryatmo menegaskan produsen minyak kita yang menjual produknya tidak sesuai takaran melanggar aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf C. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dan itu pelanggaran, ada pasal pidananya. Atas pelanggaran tersebut, konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha maupun produsen. Adapun menurutnya, tanggung jawab yang bisa diberikan produsen kepada konsumen akibat kerugian ini adalah ganti rugi. Akan tetapi masalahnya untuk ganti rugi ini kecil tapi jumlah konsumennya besar. Itu yang harus dicari mekanisme memberikan ganti rugi yang efektif itu seperti apa. Jadi bisa saja pelaku usaha itu dihukum, terus hukuman ganti rugi itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan upaya perlindungan konsumen. Kasus minyak kita yang curang dengan mengurangi isi kemasan tanpa pemberitahuan merupakan contoh nyata pelanggaran etika bisnis.
Beberapa etika bisnis yang dilanggar dalam kasus ini adalah kejujuran dan transparansi. Produsen minyak kita tidak jujur tentang isi kemasan produknya, melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Lalu hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan label dan harga yang wajar. Namun, hak ini dilanggar oleh produsen minyak kita. Lalu, kualitas produk. Produk minyak kita tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, melanggar prinsip kualitas produk. Dan berikut adalah apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan, mengurangi isi kemasan tanpa pemberitahuan, menjual produk di atas harga eceran tertinggi, tidak memberikan informasi yang jelas tentang produk. Lalu yang tidak harus dilakukan konsumen adalah melaporkan kasus kecurangan ke YLKI atau pemerintah, menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konsumen. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator? Yang pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap produsen minyak kita. Lalu menjatuhkan sanksi tegas kepada produsen yang terbukti melanggar. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.